Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sosya Nimatul Aulia dengan NIM 2106011110069 akan mempresentasikan jawaban saya di kuis kedua pada mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Soal pertama yaitu selidiki apakah himpunan S sama dengan himpunan A termasuk M2 kali 2 dan A transpose sama dengan negatif A, merupakan suatu subruang dari M2 kali 2. Jawaban saya nomor 1 adalah S adalah himpunan bagian dari M22. Coba kita misalkan bahwa O 0 transpose sama dengan negatif 0, sehingga 0 termasuk S, maka akibatnya S itu bukan himpunan kosong. Sekarang ambil sebarang skalar K, dan A, B termasuk S, sehingga anggota dari S yaitu A dan B yang memenuhi A transpose sama dengan negatif A, dan B transpose sama dengan negatif B. Maka kita akan menunjukkan salah satu dari sifat aksioma 2, yaitu A plus skalar K kali B termasuk dengan S. Maka A plus skalar K dikali B transpose sama dengan A transpose plus skalar K kali B transpose. Setelah itu A transpose ditambah skalar K kali B transpose. Maka A transpose, karena dari tadi kita katakan bahwa A transpose sama dengan negatif A, kita bisa mengganti A transpose dengan negatif A, begitu juga dengan B transpose. Sehingga kita bisa menjadikannya yaitu negatif A plus skalar K B. Akibatnya A plus skalar K kali B itu termasuk S, berdasarkan aksioma 2. Maka terbukti bahwa himpunan S itu termasuk dari subruang dari M2 kali 2. Nomor 2, yaitu misalkan V adalah satu ruang vektor real yang dibangun oleh vektor-vektor F1 sama dengan sin X dan F2 sama dengan cos X, yaitu V sama dengan span F1 dan F2. Di nomor 2A, saya tidak menjawabnya, maka kita akan langsung ke nomor 2B, yaitu tentukan matriks transisi dari basis B sama dengan F1, F2, dan ke B absen yaitu G1 dan G2. Jadi di sini saya akan misalkan bahwa sin X adalah A dan cos X sama dengan B. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa A sin X sama dengan K1, 2 sin X plus cos X plus K2, 3 cos X. Yang B yaitu cos X sama dengan K2, 2 sin X plus cos X plus K2, 3 cos X. Kita ubah menjadi yang kita misalkan tadi, maka kita bisa menghasilkan bahwa mengetahui, setelah kita eliminasi, kita bisa mengetahui bahwa K1 itu sama dengan A plus B sama dengan 2C dikali 1 per 2. Kita misalkan lagi bahwa 2A plus B adalah C. Maka kita dapatkan K1 yaitu A plus B sama dengan 4C. Dan di sini kita mencari K2 dengan salah satu dari yang kita eliminasi ini, yaitu A sama dengan K1 kali C dan plus K2 kali 3B. Kita dapatkan bahwa K1 tadi sudah ketemu, yaitu A plus B per 4C. Kita kalikan dengan C, kita coret, sehingga kita menghasilkan A plus B per 4. Yang kedua tetap turun. Sehingga kita bisa mengubah ruaskan A plus B per 4 ke ruas sebelah kiri, yaitu A dikurangi A kurangi B per 4. Oh, mohon maaf. Karena ini berubah, maka ini menjadi negatif. Jadi A dikurangi B per 4 sama dengan K2 kali 3B. Kita bisa mendapatkan bahwa 4A dikurangi B per 4 sama dengan K2 3B. Maka kita bisa mendapatkan K2 dengan memindah ruaskan 3B menjadi pembagian di ruas sebelah kiri. Sehingga kita mendapatkan bahwa K2 yaitu 3A dikurangi B per 12B. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa K1 absen per K2 absen, yaitu K1 absen dengan A plus B per 4C, yaitu sin X plus cos X per 4, 2 sin X plus cos X, dan K2 absen yaitu 3A kurangi B per 12B, yaitu 3 sin X dikurangi cos X per 12 cos X. Lanjut ke nomor yang ke-2C, yaitu tentukan matriks transisi dari basis B absen ke B. Maka kebalikan dari yang 2AB, yaitu kita misalkan seperti yang awal, yaitu sin X sama dengan A, cos X sama dengan B, dan A 2A plus B sama dengan C. Kita masukkan yaitu 2A, 2 sin X plus cos X sama dengan K1 sin X plus K2 cos X. Dan yang kedua yaitu 3 cos X sama dengan K1 sin X plus K2 cos X. Kita eliminasi, kita mendapatkan bahwa K1 adalah A plus 2B per A. Sehingga kita bisa mencari ke K2 yaitu 3B sama dengan K1A plus K2B. Karena K1 sudah diketahui, kita bisa memasukkan K1 yaitu A plus 2B per A.
3B, setelah kita masukkan K1, A plus 2B per A, kita kalikan dengan A plus K2 kali B. Sehingga kita pindah ruaskan setelah mencoret A, kita bisa mendapatkan 3B dikurangi A dikurangi 2B sama dengan K2 kali B. Setelah kita kurangi 3B kurangi 2B, sehingga kita mendapatkan negatif A plus B sama dengan K2B. Kita pindah ruaskan B ke arah ruas sebelah kiri, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa nilai K2 yaitu negatif A plus B per B. Maka dari itu kita menemukan bahwa K1 per K2 yaitu K1-nya dengan A plus 2B per A sama dengan sin X plus 2 cos X per sin X, dan K2-nya yaitu negatif A plus B per B yaitu negatif sin X plus cos X per cos X. Dan nomor selanjutnya yaitu 2D, tunjukkan bahwa matriks transisi PB ke B absen dan PB absen ke B saling inverse. Tadi saling inverse sama hasilnya walaupun perkaliannya dibolak-balik. Seperti K1 absen, K2 absen dikali K1, K2, dengan K1, K2 dikali K1 absen, K2 absen, maka hasilnya sama. Dari sini kita tuliskan bahwa K1 absen, K2 absen, kali K1, K2, sin X plus cos X per 4 sin X plus cos X, dikali sin X plus 2 cos X per sin X, dan K2-nya 3 sin X kurangi cos X per 12 cos X, dikali dengan negatif sin X plus cos X per cos X. Kita misalkan seperti yang tadi, yaitu A sama dengan sin X, B sama dengan cos X, dan 2A plus B atau 2 sin X plus cos X sama dengan C. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa A plus B per 4C dikali A plus 2B per A, dan 3A kurangi B per 12B dikali negatif A plus B per B. Kita dapatkan bahwa perkalian dari K1 kita mendapatkan A kuadrat plus B dikali 4AC plus 4BC per 4AC. Dan K2 kita bisa mendapatkan negatif 8A plus 11B per 12B. Begitu pula kita kalikan dengan K1, K2 dikali K1 absen dan K2 absen. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa K1A plus 2B per A dikali A plus B per 4C. Kita bisa mendapatkan A kuadrat plus B kali 4AC plus 4BC per 4AC. Dan K2 kita bisa mengatakan negatif A plus B per B dikali 3A kurangi B per 12B. Kita juga mendapatkan hasil yang sama, negatif 8A plus 11B per 12B. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari pernyataan berikut bahwa matriks-matriks transisi B ke B absen dan B absen ke B adalah saling inverse. Nomor 3 yaitu tentukan basis ruang 0 dan basis ruang baris dari matriks A, yaitu matriks yang berisi 1, min 1, 3, 5, min 4, min 4, 7, min 6, 2. Kita tuliskan seperti aturan Cramer, dengan menggunakan X1, X2, X3, dan karena ruang 0, maka sama dengan 0, 0, 0. Kita OBE, sehingga mendapatkan matriks 1, min 1, 3, 0, 1, min 19, dan 0, 0, 0. Setelah kita OBE, kita ubah kembali ke bentuk SPL, sehingga kita mendapatkan X1 kurangi X2 plus 3X3 sama dengan 0, dan X2 kurangi 19X3 sama dengan 0. Karena X3 tidak, kita bentuk E1 sama dengan X2 dikurangi 3X3 sama dengan 19T dikurangi 3T. T ini dari mana? Karena kita belum mendapatkan X3, karena X2 itu kita dari SPL yang kedua ini 19X3, maka kita misalkan X3 adalah T. Sehingga kita masukkan karena X2, 19X3, dan X3 kita kasih T, maka 19T kita masukkan ke X1, 19T, dan 3X3 karena X3 adalah T, maka kita kurangi 19T kurangi 3T sama dengan 16T. Oke, kemudian kita bisa mendapatkan basis dari ruang 0, yaitu X1-nya 16, X2-nya 19, dan X3-nya 1. Selanjutnya yaitu basis ruang baris dari matriks yang kita sebutkan tadi. Kita seperti hampir sama dengan tadi, kita OBE dari matriks tadi menjadi 1, min 1, 3, 0, 1, min 19, 0, 0, 0. Karena kita mencari basis ruang A dari matriks baris yang memiliki satu utama, yaitu matriks baris 1 dan matriks baris 2. Pada baris 1 dan baris 2 maksudnya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa basis ruang A, matriks A, yaitu S sama dengan 1, min 1, 3, dan 0, 1, min 19. Karena mereka memiliki satu utama. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.